Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang problematika remaja. Perkenalkan, nama saya Rifki Arendra dari Manajemen Logistik. Perkenalkan, nama saya Raden Lingga Agung Widoyuda dari Manajemen Logistik. Perkenalkan, nama saya Wulandari dari Manajemen Logistik. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahmayati dari Manajemen Logistik. Oke, saya akan menjelaskan problematika remaja. Problematika remaja atau kenalan remaja adalah suatu perbuatan yang melanggar norma-norma, aturan atau hukum dalam masyarakat yang melakukan pada usia remaja atau transisi masa anak-anak dewasa. Kenakalan remaja juga dapat digambarkan sebagai kegagalan dalam pemenuhan tugas perkembangan. Beberapa remaja gagal dalam pengembangan kontrol diri, sudah memiliki remaja lain sesuai selama masa perkembangan. Ciri-ciri kenakalan remaja dalam pengertian pengenalan harus terlibat adanya suatu perbuatan atau tingkah laku atau moral. 2. Kenakalan remaja itu memiliki tujuan yang sosial, yakni dengan perbuatan atau tingkah laku tersebut ia bertentangan dengan nilai atau norma sosial yang ada di lingkungan hidupnya. 3. Kenakalan remaja adalah suatu kenakalan yang dilakukan oleh mereka yang berumur di antara 13 sampai 17 tahun. Mengingat di Indonesia pengertian dewasa selain ditentukan oleh suatu pernikahan, maka bisa ditambahkan bahwa kenakalan remaja yaitu suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh mereka yang berumur antara 13 sampai 17 tahun dan belum menikah. 4. Kenakalan remaja bisa dilakukan oleh seorang remaja saja atau bisa juga dilakukan bersama-sama atau satu kelompok yang sama. Dari sini saya akan menjelaskan lagi penyebab kenakalan remaja. Perilaku nakal remaja itu disebabkan oleh faktor dari remaja itu sendiri, dari internal ataupun eksternal. Dan dalam faktor internal itu yang pertama itu faktor internal. Yang terus ada krisis identitas, suatu perubahan biologis dan sosiologis pada diri remaja itu sendiri. Terjadinya dua bentuk integrasi. Yang pertama itu terbentuknya perasaan akan konsistensi dalam kehidupannya. Terus yang kedua itu tercapai identitas peran. Kenakalan remaja itu terjadi karena remajanya itu gagal mencapai integrasi yang kedua, yaitu tentang perannya dia sendiri. Terus yang kedua itu ada kontrol diri yang lemah. Remaja itu remaja yang tidak dapat mempelajari dan membedakan tingkah laku yang bisa diterima dengan tidak bisa diterima akan tersesat pada perilaku yang nakal. Dan begitupun mereka yang sudah mengetahui perbedaan dua tingkah laku tersebut, tapi tidak mengembangkan kontrol diri untuk bertingkah laku sesuai dengan pengetahuannya. Yang kedua itu ada faktor eksternal atau faktor dari luarnya. Yang pertama itu keluarga dan perceraian orang tua. Jadi sebuah komunikasi antar keluarga itu untuk komunikasi antar anggota keluarga itu sangat penting karena keluarga dapat memicu perilaku negatif pada remaja. Yang kedua itu teman sebaya yang kurang baik. Misalkan kita punya teman yang kurang baik, ya lebih baik dijauhkan. Yang ketiga itu komunitas atau lingkungan yang tinggalnya yang kurang baik. Yang keempat itu pendidikan agama pada sistem pendidikannya kurang memadai. Jadi pada kenyataannya alokasi waktu pendidikan agama di lingkungan pendidikan negara tidak di negara kita itu relatif. Nah, bentuk-bentuk kenakalan remaja itu ada free sex dan LGBT. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang free sex. Free sex atau perilaku seksual adalah segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual, baik yang dengan lawan jenisnya maupun dengan sesama jenisnya. Nah, adapun faktor-faktor penyebab perilaku seks bebas itu dipengaruhi media elektronik seperti handphone ataupun media-media sosial lainnya. Nah, yang kedua ada pengaruh lingkungan, pendidikan moral agama, dan pengaruh minim pengetahuan. Mengatasi seks bebas pada remaja, pertama harus ada kepercayaan orang tua terhadap remaja. Dan yang kedua, pendidikan agama sejak dini. Saat ini pendidikan agama adalah penciptaan suasana agamis di keluarga. Dan yang ketiga, komunikasi yang lancar antara remaja dengan orang tua dan anggota keluarga lainnya. Jadi kalau misalkan kita sebagai remaja, kita itu harus berhubungan baik juga kepada orang tua, menceritakan segala keluh kesah kita, curhat, dan intinya jangan memendam perasaan itu sendiri. Keempat, dalam masa pacaran, anak hendaknya diberi pengarahan tentang idealisme dan kenyataan. Jadi walaupun anak
seimbang. Nah ini sama dengan yang nomor 4 dalam masa pacaran juga kan. Jadi antara orang tua dan pacar itu harus seimbang, jangan kita lebih pentingin pacar ataupun lebih pentingin keluarga atau gimana gitu. Jadi harus seimbang aja. LGBT atau lesbi, gay, biseksual, transgender ialah suatu orientasi seks yang mana lesbian adalah perempuan menyukai sesama jenis perempuan. Lalu gay adalah sebutan untuk seorang laki-laki yang menyukai sesama laki-laki. Sementara biseksual ilahi sebutan untuk seorang yang dapat tertarik dengan laki-laki maupun perempuan. Lalu transgender ialah seseorang yang memiliki penampilan atau perilaku berkebalikan dengan jenis kelaminnya. Dalam kasus ini transgender tidak menginginkan adanya perubahan organ seksual. Faktor penyebab terjadinya LGBT ialah faktor lingkungan, faktor keluarga, maupun faktor genetik. Faktor lingkungan bisa memicu terjadinya LGBT, misalnya saja karena salah pergaulan. Dalam berteman sudah selayaknya kita memilih teman yang memiliki perilaku baik. Ketika seseorang berteman dengan orang yang termasuk LGBT, ada kecenderungan dia akan ikut menjadi anggota LGBT karena faktor teman. Yang untuk faktor keluarga, jika seseorang anak mengalami kekerasan di lingkungan keluarganya, hal ini bisa menjadi salah satu faktor yang menyebabkan dia menjadi LGBT. Sebagai contoh, seorang anak perempuan yang mendapatkan perlakuan kasar dari ayah atau saudara laki-lakinya akan berpikir untuk membenci lawan jenisnya. Alhasil dia memilih untuk hidup sebagai LGBT karena pengalaman hidup yang tidak mengenakan atau menyenangkan. Faktor genetik. Kemudian faktor penyebab LGBT bisa terjadi ialah karena faktor genetik itu. Maksudnya ialah penyimpangan seksual seperti lesbian, gay, biseksual, ataupun transgender. Bisa terjadi karena adanya riwayat keturunan dari anggota keluarga sebelumnya. Bahaya LGBT. Penyebaran LGBT begitu cepat, bahkan tadinya terlahir sebagai perempuan atau laki-laki normal dapat terkena hal tersebut. Hal tersebut tidak boleh dibiarkan begitu saja, karena dampaknya sangat besar. LGBT bisa membahayakan kesehatan dan moral seseorang. Bahaya LGBT yaitu kanker anal atau dubur, kanker mulut, meningitis, HIV atau AIDS, dan dampak keamanan. Kanker anal atau dubur, para gay melakukan hubungan seks anal sehingga mereka memiliki risiko tinggi terkena penyakit kanker anal. Kanker mulut, kebiasaan melakukan oral seks bisa menyebabkan kanker mulut. Sebab faktanya rokok bukanlah satu-satunya penyebab kanker mulut terjadi. Meningitis atau radang selaput otak terjadi karena infeksi mikroorganisme, kanker, penyalahgunaan obat-obatan tertentu, dan mengalami perdagangan tubuh. Namun hal lain diungkapkan dalam tulisan di Detik Health bahwa meningitis terjadi karena penularan hubungan seks yang dilakukan oleh LGBT. HIV atau AIDS, umumnya para LGBT memiliki gaya hidup seks bebas dengan banyak orang, sehingga kecenderungan terkena virus HIV atau AIDS sangat tinggi. Dampak keamanan. Adanya LGBT ini menyebabkan terjadinya pelecehan seksual terjadi di mana-mana. Bahkan banyak kasus yang mana pelecehan tersebut terjadi pada anak-anak. Yang selanjutnya ialah hedonisme. Hedonisme, suatu pandangan hidup yang menganggap bahwa kesenangan dan kenikmatan materi adalah tujuan utama hidup. Dan hedonisme terjadi karena adanya perubahan perilaku pada masyarakat yang hanya menghendaki kesenangan perilaku tersebut, dan lama-kelamaan akan mengakar dalam kehidupan masyarakat, terutama remaja, yang pada akhirnya menjadi sebuah budaya bagi mereka di tingkat pengetahuan dan pendidikan, dan sangat berpengaruh dalam pembentukan sikap mental para remaja. Pengaruh hedonisme pada remaja, yang pertama itu pergaulan bebas. Tentunya kehidupan hedonisme tidak akan jauh dari yang namanya kehidupan malam. Dan yang kedua, narkoba. Yang namanya narkoba dan obat-obatan terlarang tentunya sudah seperti bom waktu yang akan menghancurkan para remaja dan juga para generasi bangsa. Sehingga dalam hal ini kita perlu memberi banyak pengarahan terhadap para remaja agar tidak terjerumus pada kehidupan yang seperti ini. Dan yang ketiga, individualisme. Individualisme ini merupakan makhluk sosial di mana kita akan selalu membutuhkan pertolongan orang lain. Namun berbeda bagi seseorang yang terjerumus dalam kehidupan hedonisme, karena orang tersebut pasti merasa hidupnya tidak membutuhkan orang lain. Dan yang keempat itu konsumtif. Perilaku konsumtif ini ditunjukkan para remaja yang terjerumus pada kehidupan hedonisme karena mereka cenderung lebih sering bersenang-senang dan juga menghamburkan uang orang tua mereka. Dan yang kelima itu sifat materialistis, yaitu sifat yang akan muncul dari dampak kehidupan hedonisme adalah materialistis, yang merupakan budaya hedonisme
yang akan muncul karena mereka selalu tidak puas dengan apa yang mereka sudah miliki. Terus selanjutnya cara mengatasi gaya hidup hedonisme. Yang pertama itu kurangi jalan-jalan ke mall, prioritaskan kebutuhan yang dibutuhkan, lalu membuat anggaran belanja dan hindari penggunaan kredit card. Pandangan Islam tentang bermain game atau permainan sesungguhnya adalah bagian dari sarana hiburan atau sarana melepas lelah. Hukum asal dari game komputer atau game online ini adalah hukumnya boleh. Hal itu sesuai dengan hadis yang tertera dalam hukum asal segala sesuatu adalah mubah kecuali setelah ada dalil yang mengharamkannya. Game atau permainan menjadi haram ketika ada unsur-unsur haram di dalamnya. Untuk itu perlu diperhatikan batasan-batasan bermain game. 1. Memastikan bahwa materi permainan yang disajikan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip pokok dalam agama Islam. Yang kedua, hendaknya game dimainkan sesuai dengan porsinya alias tidak berlebihan. Yang ketiga, permainan yang bisa mengakibatkan bermusuhan dan memutus silaturahmi. Dan yang keempat, permainan menghina sesuatu kelompok atau agama, ras, suku, dan negara. Dampak buruk main game bagi kecanduan. Setelah membahas hukum game, sekarang mengenai dampak buruk kecanduan bermain game bagi kesehatan. Yang pertama, menemui sakit kepala, sakit pinggung, atau tulang belakang akibat dari kurang istirahat dan duduk di dalam waktu lama. Yang kedua, menurunkan interaksi sosial kepada orang lain. Yang ketiga, meningkatkan kecenderungan berbuat kekerasan. Dan yang keempat, memicu kecanduan atau adiksi bermain game. Banyaknya efek buruk yang timbul dari segi hukum, agama, dan dampak kesehatan, maka sebaiknya menghindari bermain game secara berlebihan. Akan lebih baik kesehatan, maka sebaiknya menghindari bermain game secara berlebihan. Akan lebih baik jika waktu luang yang kamu miliki dimanfaatkan untuk aktivitas yang lebih berguna dan positif, seperti ikut pengajian, berolahraga, bergaul bersama teman-teman, maupun mengikuti kegiatan sosial lainnya. Yaitu judi. Perjudian adalah permainan di mana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan di mana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang, di mana aturan mainnya adalah dengan cara menentukan suatu keputusan dengan memilihnya acak. Dengan demikian, judi atau perjudian merugikan satu pihak dan menguntungkan satu pihak yang lainnya. Judi juga disebut sebagai mengadu nasib. Nah, hukum berjudi dalam Islam dan Al-Quran sudah jelas diharamkan. Perjudian dalam Islam telah jelas dilarang karena merupakan tipu daya setan yang terkutuk. Asiknya permainan haram ini membuat hampir setiap hari para pelakunya ini kecanduan dan menyebabkan seseorang tak lagi berpikir tentang akhiratnya atau adanya kehidupan lain yang lebih berkah dan lebih baik. Sebenarnya kalau dinalar berjudi memang merugikan karena secara matematika peluang untuk menang berjudi itu sangat kecil, apalagi kalau pemainnya banyak. Terus macam-macam judi. Yang pertama itu perjudian dengan taruhan uang. Kategori ini menggunakan uang sebagai hadiahnya, misalnya itu togel, sebung ayam, judi kartu. Terus yang kedua perjudian dengan taruhan barang. Judi ini tuh dilakukan dalam permainan anak-anak, adu kelereng, adu karet, adu gambar, dan masih banyak lagi. Terus yang ketiga itu perjudian dengan taruhan tindakan judi ini. Terus yang ketiga itu perjudian dengan taruhan tindakan judi ini merupakan jenis judi yang jarang atau dengan maksud tertentu, misalnya judi dalam tinju atau mempertaruhkan seseorang. Dampak buruk dari judi. Yang pertama itu dapat menyebabkan kehancuran rumah tangga atau broken home. Yang kedua, berjudi dapat menyebabkan rusak iman. Berjudi juga dapat mendorong berlaku syirik. Berjudi dapat melalaikan ibadah, mahda dan gairo mahda. Yang kelima itu berjudi hanya akan menghabiskan waktu, dan yang terakhir berjudi mengakibatkan malas bekerja dan berdoa. Dalam Islam, tawuran menurut ajaran Islam haram hukumnya karena bisa melukai orang lain hingga saling bunuh-membunuh. Islam merupakan agama yang damai dan melindungi semua makhluk hidup, sekalipun itu semut, jangan sampai dilukai atau dibunuh. Dengan begitu, Islam mengharamkan tawuran karena membawa
kemudrahatan. Allah Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin lelaki atau perempuan tanpa adanya sesuatu yang mereka lakukan, maka orang-orang yang menyakiti menanggung kebohongan dan dosa yang nyata. Al-Ahzab 58. Jika terjadi saling membunuh antara dua orang muslim, maka yang membunuh dan yang terbunuh keduanya sama-sama masuk neraka. Pepatah kita dulu menyatakan, menang jadi arang, kalah jadi abu. Artinya, dalam perkelahian tidak ada yang untung, yang ada sama-sama sakit. Terhadap masalah tawuran atau penganiayaan bahkan pembunuhan, hukum Islam sangat tegas sesuai dengan dalil-dalilnya. Dampak buruk tawuran bagi pelajar: 1. Membentuk kepribadian yang penuh dengan tindak kekerasan. 2. Menjadi pribadi yang mudah frustasi karena tidak bisa mencapai tujuan yang diinginkan, yang disebabkan rasa takut akibat segala aksinya tersebut. 3. Mudah stres karena tekanan, ketegangan yang dialaminya sehingga mengganggu kondisi mental pelajar dan tidak mampu menjalani aktivitas seperti biasa. 4. Menimbulkan keresahan dan traumatik pada masyarakat sehingga muncul rasa tidak percaya diri atau rasa takut, tidak berani berhadapan kelompok pelajar. Dari problematika remaja, pada dasarnya kenakalan remaja meliputi semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma hukum pidana yang dilakukan oleh remaja. Perilaku tersebut akan merugikan dirinya sendiri dan orang-orang sekitarnya. Kenakalan remaja pada zaman sekarang ini disebabkan oleh beberapa faktor. Perilaku kenakalan remaja disebabkan oleh faktor remaja itu sendiri, internal maupun faktor dari luar, yaitu eksternal. Remaja harus bisa mendapatkan sebanyak mungkin figur orang-orang dewasa yang telah melampaui masa remajanya dengan baik. Juga mereka yang berhasil memperbaiki diri setelah sebelumnya gagal pada tahap ini. Adanya motivasi dari keluarga, guru, teman, sebaya merupakan hal-hal yang biasa dilakukan untuk mengatasi kenakalan remaja. Anak-anak yang tidak disukai oleh teman-temannya, anak tersebut menyendiri. Anak yang demikian akan dapat menyebabkan kegoncangan emosi.